Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Lely Edelweiss. Di video kali ini kita akan belajar membuat African Flower Granny Square. Ini adalah versi originalnya dari African Flower Granny Square. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan benang-benang sisa yang ada atau juga memang ingin membuat karya-karya yang berwarna-warni. Yuk kita mulai. Di sini pertama kita buat slip knot. Terserah teman-teman nyamannya bagaimana. Jadi untuk awalan ini aku tidak memakai magic ring tapi memakai 4 chain yang di slip stitch. Oke, 1 2 3 4. Ada 4 chains. Lalu kita slip di chain yang pertama. Oke, jadi ini untuk lubangnya kita pakai ini ya untuk dasarnya. Lalu di sini kita buat 2 DC 1 chain. 2 DC 1 chain kali 8. Tapi yang pertama kita ganti dengan 3 chain. 1 2 3. Jadi ini pengganti DC yang pertama. Lalu 1 DC. Lalu 1 chain. Kemudian 2 DC. Satu chain, 2 DC. Jadi nanti totalnya ada 16. Sudah termasuk 3 chain sebagai pengganti DC tadi. Oke, kita lanjutkan dulu hingga ada 8 kelompok. Dua chain yang ke-8. 2 DC yang ke-8. Jadi ini ada 8 kelompok 2 DC. Kemudian slip stitch pada chain ketiga. Tambahkan 1 chain lalu kita putus benangnya. Jadi ini yang pertama seperti ini. Selanjutnya untuk baris yang kedua ini aku pakai warna hijau. Nah, di sini kita mulai dengan 3 chain sebagai pengganti DC. Jadi nanti di sini isinya 3 DC, 2 chain, 3 DC, 2 chain. Kita buat 3 chain sebagai pengganti DC. Oke, lalu tambahkan 2 DC. 1 2. Oke, setelah itu dua chain, lalu 3 DC, nah ini kita lanjutkan hingga 8 kali atau 1 putaran penuh. Kita isi masing-masing jeda dari 1 chain di putaran yang pertama tadi.
3 DC yang terakhir, 2 chain, lalu slip stitch pada 3 chain yang pertama tadi. Di sini kita putus benangnya. Oke, ini baris atau putaran yang kedua. Nah, ini putaran yang ketiga sudah selesai. Jadi putaran 1, 2 kita pakai warna putih. Kemudian putaran yang ketiga kita pakai warna hijau. Untuk putaran yang keempat dan 5 atau untuk kelopaknya ini kita pakai satu warna. Di sini aku pakai warna abu-abu. Warna ini. Di sini kita akan isi lubang-lubang ini dengan 2 DC, 2 chain dan 2 DC. Kita bisa mulai dari mana aja, tapi di sini akan mulai dari sini. Oke. Untuk DC yang pertama, seperti biasa kita ganti dengan 3 chain. 1, 2, 3. Oke. Lalu tambahkan 1 DC. Ya. Dan 2 chain, 2 DC. 1, 2. Jadi akan jadi seperti ini. Kemudian kita pindah ke lubang selanjutnya tanpa kita tambah chain, langsung ke lubang selanjutnya. Isinya 2 DC, 2 chain dan 2 DC. 2 DC, 2 chain dan 2 DC. Ini kita lakukan hingga 1 putaran atau 8 kali. Nah, setelah 1 putaran ini kita slip pada 3 chain. Nah, sudah selesai. Untuk putaran yang keempat, kita lanjut putaran yang kelima dengan warna yang sama. Nah, di sini kita akan membuat kelopak di lubang jeda atau tempat chain ini. Jadi kita slip stitch dulu, atau kita biasa bilang ini merambet dulu ke sini biar posisinya ada di tengah. Slip dulu sampai ke tengah. Nah, dari sini kita mulai untuk mengisi masing-masing lubang ini dengan 7 DC. Yang pertama kita ganti dengan 3 chain. Nanti ditambah dengan 6 DC untuk di lubang yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya ada 7 dengan yang 3 chain di pertama. Kita langsung berpindah ke lubang yang selanjutnya, kita isi dengan 7 double crochet atau DC. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi ini kita lanjutkan untuk mengisi masing-masing lubang dengan 7 DC. Nah, ini kelopak yang terakhir. Lalu di sini kita slip stitch. Kita putus dulu benangnya. Nah, untuk bagian ini teman-teman nggak perlu khawatir jika ini agak melengkung. Nanti akan lurus ketika kita buat putaran yang selanjutnya. Untuk putaran yang selanjutnya atau putaran yang keenam kita menggunakan SC, dan di sini aku kembali ke warna dari putaran yang ketiga. Nah, untuk memulai di sini aku pakai nomor 2 di sini ya, 1 2. Sini kita buat 1 chain ya. Lalu di sini kita akan mengisi single crochet atau SC. Masing-masing kita isi 1 SC. Tapi di bagian ini kita buat SC panjang. Nah, dari SC-nya bukan di sini, tapi dari sini. Seperti ini ya. Ini kita buat African flower yang orisinil atau yang pola aslinya. Jadi nanti seperti ini. Kemudian kita isi lagi single crochet 1 per 1. Jadi kali 7. Empat, 5, 6, 7 ya. Pada kelopaknya ini 7. Lalu buat SC panjang lagi dari sini. Oke, seperti ini ya. Lanjut ke kelopak lagi 7 kali SC. Lalu SC panjang. Oke, seperti ini, dan kita lanjutkan hingga selesai satu putaran atau 8 kelopak. Nah, ini kelopak yang terakhir sudah selesai. Kita putus benangnya. Kalau kita lepas, di sini kita akan membuat invisible join
dengan SC yang pertama tadi. Kita tarik ke belakang dulu, lalu masukkan lagi. Jadinya seperti ini ya. Nah, tetap ada mata rantainya. Kemudian di bagian belakang ini kita tarik dulu ke depan supaya lebih kuat. Kemudian bawa lagi ke belakang. Nah, di sini akan jadi lebih kuat ya, teman-teman. Oke, nanti baru kita simpul di belakang atau dikunci. Seperti ini ya, bagian belakangnya. Kemudian di sini mata rantainya akan tetap ada 7 ya. Ini sama dengan yang lain ya, seperti ini. Untuk African flower-nya ini sudah selesai ya, jadinya seperti ini. Teman-teman nggak perlu khawatir untuk bermain warna, karena warna apapun ketika sudah bergabung dia akan menjadi cantik ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk membuat square-nya atau menjadikan African flower ini menjadi square seperti ini ya. Di sini akan kita tambahkan 2 putaran. Jadi 1 2 ya. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, untuk bagian square-nya ini aku pakai warna pink ya, biar jelas aja. Tapi teman-teman juga nggak perlu khawatir untuk memadu-madankan warna. Oke, untuk putaran yang selanjutnya, putaran ke-7, kita ambil dari sini, kita ambil yang nomor 2 ya. Ini yang SC panjang, kita mundur 2 ya, di sini. Nah, untuk kita memulai, masukkan tambah 1 chain ya, lalu kita SC atau kita single crochet. Sini. Jadi di sini nanti kan ada 8 SC panjang. Di satu SC panjang nanti kita akan membuat lurus yang di pojok. Ini nanti untuk pojok. Yang satunya untuk pojok, lurus, pojok, lurus, pojok. Gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan 4 pojokan. Nah, untuk yang bagian lurus, bagian SC panjang ini di sini kita isi dengan HDC atau half double crochet. Ya, seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita isi 4 SC ya. 1 2 3 4 ya, 4. Kemudian di sini kita isi dengan HDC 1 kali. Oke. Selanjutnya kita isi dengan double crochet atau DC 2 kali. 1 2. Oke ya, seperti ini. Kemudian untuk bagian pojok ini kita isi di atasnya SC panjang, isinya DC 2 chain dan DC. Jadi di sini
sebagai pojok ini kita isi dengan DC ya, 2 chain dan DC. Ini sebagai pojokan. Selanjutnya di sini kita akan lanjutkan ke sininya, kita akan meluruskan. Jadi kebalikan dari yang arah sini. Di sini DC 2 kali. 1 2 ya. Kemudian HDC-nya 1 kali. Nah, selanjutnya 4 SC, kemudian di tengah 1 HDC, lalu 4 SC lagi. Jadi lanjut di sini kita melakukan hal yang sama untuk bagian pojok. 1 HDC, 2 kali DC, 1 2, kemudian bagian pojok di atasnya SC panjang, 1 DC, 2 chain, 1 DC dalam 1 lubang. Selanjutnya kita akan lakukan hal sama untuk 1 baris ini. Oke. Yang terakhir SC. Oke. Kemudian ini kita buat 1 putaran lagi untuk square-nya. Isinya double crochet atau DC semuanya. Hanya di bagian lubang ini kita akan mengisi dengan 3 DC, 3 chain, dan 3 DC. Yang masing-masing ini akan kita isi 1. Kita slip stitch dulu. Lalu buat 3 chain sebagai pengganti DC. Lalu masing-masing kita akan mengisi 1 DC atau 1 double crochet. Bagian lubang pojok kita isi dengan 3 DC, 1 2 3 chain dan 3 DC. 1 2 3. Lalu lanjut mengisi dengan masing-masing dengan 1 DC.
Yang kita isi di sebelahnya ini ya teman-teman. Jadi di atasnya diisi yang ini. Ada yang terlewatkan tuh di sini. Jadi hitungannya jadi nggak pas. Jadi yang diisi bukan langsung lubang ini, tapi di sini. Ini agak kita pinggirkan. Yang kita isi ini, ya. Oke. Kita isi masing-masing dengan 1 double crochet. Dan kita lakukan hingga 1 putaran selesai. DC yang terakhir. Nah, ini sudah selesai. Pastikan jumlahnya ada 23 untuk yang ini ya. Di sini kita sudah dapat 4 pojok, 1 square sudah selesai. Di sini kita akhiri. Ini DC yang terakhir. Kita keluarkan seperti ini. Kemudian kita buat invisible join. Ya. Kita masukkan ke DC yang pertama. Jadi kan ini 3 chain, ini DC yang atasnya ini. Ini kita masukkan ke sini, masukkan ke belakang. Dari sisa benangnya ini. Ini, kemudian masukkan lagi ke sini. Jadinya seperti ini. Jadi ini tetap mata rantainya nanti terhitungnya tetap ada 23 ya. Baru nanti di belakang itu dirapihkan dan juga dikunci supaya nanti pada saat penyambungan square itu tidak lepas. Oke, teman-teman bisa masukkan di sini, bisa juga menggunakan jarum ya. Nah, jadi ini biar tetap ada mata rantainya untuk nanti pada saat menyambung. Untuk menguncinya bebas, yang penting tidak lepas. Bisa dikunci beberapa kali ke arah sini ya. Oke, nah seperti ini. Nah, di sini ya, ini seperti ini. Biasanya untuk square nanti akan kita blocking ya. Oke, seperti ini sudah jadi untuk square-nya. Nah, di sini kita bisa bermain warna atau memanfaatkan sisa-sisa benang kita. Bisa kita jadikan project tas, atau kalau kita pakai katun bisa kita pakai untuk wearable, baju ataupun selimut. Oke teman-teman, semoga tutorialnya mudah diikuti dan jangan lupa dicoba ya. Nah, ini adalah African flower yang versi orisinil atau yang pertama. Di video selanjutnya nanti kita akan belajar membuat rangkaian African flower dengan motif yang sedikit berbeda atau kita modifikasi. Nah, seperti ini. Tinggal nanti pada SC yang terakhir aja cara mengambilnya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Edelweiss, indah melekat abadi. Bye-bye. Wassalamualaikum.